doa belajarnya. Hayya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Hari ini kita akan masuk ke bab berapa itu namanya berekspresi dalam karya sastra. Rakyat. Bab 2 halaman kelima. Nah, di sini ada bagian puisi rakyat. Jadi, tujuan pembelajaran kita itu yaitu untuk mengenal pantun, terus gurindam dan syair sebagai warisan budaya bangsa. Jadi itu puisi rakyat itu warisan budaya bangsa ya. Agar kita mengenal. Nah, di sini apa sih itu puisi rakyat? Puisi rakyat itu ialah sastra lisan warisan nenek moyang yang memiliki bentuk terikat oleh aturan baik dari bait, baris, rima, dan mengandung nilai moral yang tinggi. Di sini ada nilai filosofinya, digunakan sebagai sarana mendidik, memberi nasihat, menghibur, serta media komunikasi yang santun dan penuh kiasan dalam masyarakat. Gambarnya kok nggak keluar ya? Nah, ini sebenarnya ada gambarnya, nah. Cuman nggak keluar gitu. Nah, di sini ada pantun. Pantun itu puisi asli Melayu yang terdiri atas sampiran dan isi. Terus ada namanya gurindam. Gurindam itu puisi dua baris yang berisi nasihat atau sebab akibat. Jadi gurindam itu kayak seperti nasihat ya. Misal kita kalau malas jadi bodoh, nanti dibikin kalimat-kalimat nasihatnya. Terus yang suka tidur-tidur nih, yang kepalanya di meja kalau belajar, nah itu kira-kira ilmunya nempel nggak? Belum tentu ya. Nempel nggak tahu ya. Terus tapi ada ibu punya anak murid, dia kayak gitu, tapi pas ditanya bisa. Jadi ada orang yang namanya belajarnya itu audio sama visual. Kalau abangnya itu yang pertama, dia itu audio, tidur nih. Tapi kalau gurunya nanya bisa jawab. Jadi audio dia itu. Nah itu biasanya IQ-nya tuh tinggi ya. Beda sama orang yang harus ngedengerin. Nah kalau ibu tipenya harus ngedengerin. Harus fokus, nggak bisa fokusnya terbagi. Kalau udah ditanya sama teman nanti ini gurunya mau apa ya? Nah di sini ada syair, puisi naratif yang menceritakan sebuah kisah panjang. Misal kisah apa ya? Malin Kundang yang dia durhaka sama orang tuanya, iya enggak? Itu disuruh bangun candi bukan? Bukan ya? Malin Kundang itu apa ceritanya? Yang dari batu. Itu kenapa itu? Kok dia di ini sih? Oh jadi dia dikutuk jadi batu. Nah itu contohnya. Nah di sini, nah kalau misalkan diambil dari syair cerita Malin Kundang, dia ada gurindamnya jadi nasihat agar apa sih, agar berbakti sama orang tua, agar tidak membantah misalnya. Nah di situ juga bisa tuh sebenarnya saya itu di pantun. Nah struktur utama pantun di sini ada baris 1 dan 2 disebut sampiran. Sampiran itu pembuka ya. Terus baris ketiga dan 4 disebut isi, maksud utamanya. Terus berlima silang dengan pola A B A B. Jadi itu A B itu depannya ya. Oh akhirnya, maaf ya. Jadi itu
ajaib dan futuristik. Contoh ini maksudnya akhir dari cerita fantasi. Gambarnya nggak perlu buat di mana. Apa sih itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang berisi hal-hal ajaib, misterius atau supranatural yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Cerita ini dibikin cerita terbuka, artinya penulis bebas menuangkan khayalan tanpa batas logika kenyataan. Banyak kan bisa nih. Kalian kalau yang kayak gue suka nonton film action, misal kayak apa ya? Film-film yang action itu kadang ada nggak logikanya ya nggak? Apa ya? Ilmu-ilmu. Oh, contohnya ini deh, kartun Bobo Boy. Kira-kira ada nggak sih orang punya ilmu apa sih itu namanya? Elemen tanah, elemen petir, terus elemen apa lagi? Nah, itu biasanya nggak mungkin kan di dunia nyata ada, iya nggak? Terus ada lagi ya film rakyat India yang kayak contohnya Krishna. Nah, Krishna. Tapi itu ada katanya di dewanya ya. Bukan, ada yang pakai sepeda itu serius. Kan nggak mungkin kan anak kecil punya kekuatan seperti itu kalau di dunia nyata. Nah, itu contohnya, itu nggak mungkin ada. Ada emang nggak? Ya nggak ada. Contohnya seperti itu. Unsur pembangun cerita. Di sini ada 3 unsurnya. Pertama, keajaiban, adanya kekuatan magis, kota waktu atau makhluk mitologi yang unik. Contohnya kayak Doraemon punya pintu ajaib kemana aja. Dia kemana aja bisa. Kan kalau di dunia nyata nggak mungkin ada ya kantong. Terus, ya kantong. Kalau kalian punya pasti kalian udah malas belajar. Ya pasti bisa di situ aja. Dari kantong ajaib. Terus tokohnya unik. Tokoh memiliki kesaktian atau ciri fisik yang luar biasa dibanding manusia biasa. Nah itu contohnya Doraemon. Dia kan bukan manusia, dia enggak. Tapi kayak seperti robot, tapi bukan robot ya. Nah, yang ketiga, rata luas. Rata tempat bisa menembus dimensi ruang dan waktu, masa lalu atau masa depan. Contohnya kan seperti siapa Nobitanya ya, tahu-tahu bisa masuk ke dunia masa depannya sampai dia menikah. Menikah sama siapa? Nah, Shizuka. Ya, ibu nonton itu sampai situ. Nah, di sini alur cerita fantasi. Di sini ada orientasi, pengenalan tokoh, latar dan bibit konfliknya. Nah, bibit konfliknya itu dari si Jail kan kalau di Doraemon. Terus ada komplikasi, munculnya masalah hingga mencapai puncak. Terus di sini ada resolusi, penyelesaian masalah atau konflik cerita. Biasanya kalau di Doraemon penyelesaian masalahnya siapa? Doraemon. Biasanya Nobita selalu minta bantuannya Doraemon. Terus Koda itu pesan moral atau akhir dari nasib tokoh. Pesan moralnya apa kalau di Doraemon? Ada. Si Jahil yang jahil itu akhirnya punya teman nggak? Suka nggak orang-orang? Nggak suka karena jahil. Terus Nobita yang males bodoh. Kira-kira bisa nggak dapat ranking kayak si Suzuka? Shizuka. Siapa sih? Shizuka. Nah, kalau orang malas bodoh kayak Nobita, dia nggak akan bisa seperti siapa? Shizuka yang pintar. Tugas kelompoknya ialah kalian membuat kelompok berisik yang terdiri dari 5 orang. Nah, kalian harus ada sang narator menyusun kerangka cerita fantasi. Jadi kalian di sini buat bikin cerita imajinasi semenarik mungkin. Apalagi ya, apa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terus sang ilustrator di sini ada membuat visualisasi karakter atau latar tempat fantasi. Terus di sini ada aktor yang menampilkan
berbicara atau jam kembali waktu. Jadi dari apa sih tuh? Dari judulnya aja kayak pesantren apa itu? Siapa itu judulnya? Bisa Bima Sakti atau Bima Sakti. Nah dari situ aja judulnya aja udah menarik banget ya. Buatlah 2 bait pantun dan 1 bait Gurinda. Tahu Gurinda? Siapa tahu Gurinda? Tidak dijelasin Gurinda. Bait Gurinda macam apa? Yang berisi apa sih? Iya berisi ya nasihat tuh. Berarti mendengarkan dan tepuk tangan. Langkah kerjanya. Nah, di sini contoh pantunnya hari puasa. Jangan lupa teman-teman. Inilah dia si naga angkasa menjaga langit sepanjang zaman. Nah, terus dibagi bukunya kalian buat 3 sampai 4 paragraf. Wajib mengandung unsur keajaiban. Apa sih kekuatan anehnya? Misal kayak Sergio kan, dia bisa ngangkat sepeda, dia bisa jalan. Bahkan dia ke bukit-bukit pun dia bisa ya. Jadi yang aneh banget. Terus di situ ada latar lintas waktu atau ruang, di mana kejadiannya, contohnya planet kristal, hutan bayangan. Jadi dari nama tempat pun nama tempat yang apa ya? Gak logis, ya betul. Tokoh uniknya siapa pahlawannya? Nah jadi ada slide-nya itu di sini ada judul cerita fantasinya apa, kedua kalian buat teks pantun dan gurindamnya, ketiga teks cerita fantasi, keempat gambar ilustrasi pendukung. Oke, ini dikumpulkannya Senin depan ya. Kita kembali lagi pada Senin depan. Kalian buat kelompok depan belakang. Sekian, terima kasih materi ini. Semoga materi ini kalian sudah paham ya. Mari kita tutup ya. Ketua